Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mes Berhantu Tasikmalaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lingkungan kerja baru pasti menyajikan cerita baru juga. Apalagi kalau sampai harus tinggal di tempat baru. Kita nggak tahu ada sejarah apa di belakangnya. Fadli akan menceritakan kisah seram ketika tinggal di mes berhantu di Tasikmalaya. Oke Mas Fadli, sampai ketemu hari Senin ya. Oh oke. Tapi saya minggu sore udah ada di Tasik. Saya sudah ada di mes minggu sore insya Allah. Oh gitu, tapi Mas, kalau minggu sore mes masih kosong, belum ada datang. Biasanya penghuni baru berdatangan Senin pagi. Ya nggak apa-apa lah Mas, biar santai. Kalau Senin pagi saya harus berangkat malam dari Jakarta. Tapi Kenapa Mas? nggak apa-apa. Begitu percakapanku dengan Ridwan melalui telepon. Ridwan adalah teman yang baru saja aku kenal. Dia nantinya akan menjadi rekan di perusahaan tempatku bekerja. Nantinya, ya. Aku baru saja diterima kerja di suatu perusahaan manufaktur memproduksi plastik. Setelah melalui serangkaian wawancara dan tes yang dilakukan di Bandung, akhirnya aku diterima bekerja sebagai operator mesin. Ya, aku menjalani wawancara dan tes masuk di Bandung, di kantor perwakilan perusahaan. Jadi, sama sekali belum pernah datang mengunjungi lokasi pabrik yang di Tasikmalaya. Aku yang belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua, gak berpikir dua kali untuk mengambil kesempatan ini. Walaupun bukan multinasional, tapi perusahaan ini bukan perusahaan kecil. Memiliki sekitar 500 karyawan. Yang membuatku tertarik, mereka memberikan beragam fasilitas. Salah satunya mes tempat tinggal untuk karyawan berdomisili di luar Tasikmalaya, seperti aku ini, yang tinggal di Jakarta. Jadi nggak perlu pusing memikirkan biaya kos atau kontrak rumah. Ya sudah, singkat kata aku memutuskan untuk berangkat bekerja, mencari nafkah dan tinggal di Tasikmalaya. Tahun 2007, ini bukanlah pertama kali aku menginjakan kaki di Tasikmalaya. Semasa kuliah dulu sudah beberapa datang berkunjung. Kota lintas selatan Jawa Barat masih kota kecil, tapi sangat menarik dan nyaman. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, pada satu minggu sore, aku sudah sampai di terminal bis Tasikmalaya. Di terminal besar inilah bis yang mengantarku dari Jakarta sampai di pemberhentian terakhir. Nah, ternyata alamat perusahaanku ini lokasinya agak jauh dari pusat kota. Malah sudah lebih dekat ke Ciamis. Karena itulah, dari terminal harus terlebih dahulu 2 kali naik angkot untuk sampai tujuan. Tapi nggak apa-apa. Perjalanan menggunakan angkot di Tasik sungguh masih dapat dinikmati. Suasananya menyenangkan, tipikal kota kecil yang menawarkan kesegaran udara dan pemandangan. Aku menikmatinya. Sebelumnya aku sudah bertanya kepada Ridwan mengenai detail perjalanan yang harus aku tempuh. Kata Ridwan sekitar 1 jam kurang naik angkot, seharusnya aku sudah sampai pabrik. Dan benar yang Ridwan bilang. Setelah kurang lebih 1 jam dalam perjalanan, akhirnya aku sampai tujuan. Pagar tembok tinggi dan gerbang besi besar, itulah pemandangan yang pertama kali aku lihat ketika baru turun dari angkot. Bangunan di dalam hanya kelihatan atapnya saja. Juga beberapa pohon tinggi menutupi sedikit pandangan. Ridwan juga bilang
Kalau sudah sampai, aku bisa meminta tolong satpam yang ada di depan untuk mengantarkan ke mes karyawan. Sore Pak, saya Fadli, karyawan baru. Mungkin Pak Ridwan sudah kasih infonya. Ucapku ketika sudah masuk gerbang dan menemui security yang aku temui di posnya. Oh iya, Pak Fadli ya, selamat datang Pak. Pikir saya habis maghrib baru sampai. Perkenalkan, saya Saipuddin. Panggil saja Udin. Pak security yang belakangan aku tahu kalau namanya Pak Udin menjawab dengan ramah dengan logat Sunda yang ketat. Setelahnya kami berbincang, saling memperkenalkan diri di pos security. Perusahaan ini berdiri di lahan yang menurutku sangat luas. Ada 3 bangunan utama. Bangunan besar yang paling depan adalah kantor manajemen berlantai 2. Bangunan ini yang tadi pertama kali kelihatan dari luar. Di belakangnya ada bangunan pabrik atau warehouse. Ukurannya nyaris sama dengan gedung manajemen, berisi segala mesin yang menghasilkan bahan produksi, yaitu plastik. Di sebelahnya ada gedung lagi yang lebih kecil. Menurut Pak Udin, bangunan ini juga berisi mesin produksi, hanya skalanya saja yang lebih kecil. Oh ya, lokasi perusahaan letaknya agak jauh dari pemukiman warga, enggak di pinggir jalan utama, agak masuk ke dalam, tapi tetap masih bisa dilewati kendaraan besar. Lokasi yang sepertinya memang diperuntukkan untuk kawasan industri. Oh ya, Mas Fadli katanya bakalan tinggal di mes ya. Kalau sudah siap, ayo saya antar ke mes. Gak jauh kok, bisa jalan kaki. Pak Udin bilang begitu. Iya Pak, mungkin Pak Udin tahu ada berapa orang yang tinggal di mes ya? Tanyaku. Oh, kalau dulu sih banyak Pak, ada belasan orang. Kalau sekarang kayaknya tinggal ber-7, termasuk Mas Fadli ini. Karena hampir semua karyawan tinggal di Tasik atau Ciamis, mereka lebih memilih untuk pulang pergi daripada tinggal di mes. Panjang lebar Pak Udin menjelaskan. Hanya 7 orang yang tinggal di mes. Aku pikir banyak, tapi gak apa. Seenggaknya aku gak akan terlalu sendirian. Setelah ada security yang lain lagi untuk menjaga pos, aku dan Pak Udin lalu berangkat. Mes terletak di belakang luar wilayah pabrik. Kami harus memutar lewat depan, mengitari pabrik lalu ke belakang. Jaraknya gak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Ini tempatnya Mas. Begitu kata Pak Udin ketika kami sudah berdiri persis di depan bangunan berpagar tinggi dengan pintu besi yang sepertinya terkunci. Karena dia sambil berusaha untuk membuka gemboknya. Ada orang atau nggak ada orang, pagar selalu terkunci Mas. Takut ada maling. Aku hanya tersenyum mendengarnya sambil kami melangkahkan kaki masuk ke area mes. Ada 2 bangunan. Yang pertama berbentuk rumah agak besar, enggak bertingkat. Satu bangunan lagi berdiri di belakang, bentuknya memanjang seperti rumah kontrakan. Pintunya berjajar ada 5. Rumah ini diperuntukkan untuk level supervisor ke atas Mas. Kalau yang di belakang untuk level di bawahnya. Mas Fadli kan supervisor, jadi tinggal di rumah ini. Ayo masuk Mas, Pak Udin menjelaskan. Rumah 3 kamar dengan fasilitas lengkap, ada TV, kulkas, peralatan dapur, dan lainnya. Yang tinggal di sini biasanya datangnya Senin pagi. Terkadang ada juga yang datang Minggu sore atau malam, tapi jarang banget. Ya sudah, Mas Fadli mungkin mau istirahat dulu. Saya balik ke pos depan ya Mas. Ini kunci gembok dan kunci rumah. Akhirnya Pak Udin pamit pergi untuk kembali bertugas, meninggalkan aku sendirian di rumah ini. Nyaman, udaranya bersih dan sejuk. Sepi, jauh dari jalan raya dan keramaian. Seharusnya aku betah tinggal di tempat ini. Seharusnya. Aku memilih kamar tengah karena kamar depan dalam keadaan terkunci. Sepertinya sudah berpenghuni. Sedangkan kamar belakang, aku gak yakin sudah ada penghuninya atau belum. Kamarku cukup besar, berisi lemari dan tempat tidur, berjendela kayu yang kalau dibuka akan terlihat halaman samping dan sebagian mes belakang. Selepas maghrib, aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV, menikmati suasana sambil menunggu kalau ada penghuni mes lain
yang tiba-tiba muncul. Karena itulah pintu depan aku biarkan dalam keadaan terbuka. Tapi sampai jam 8 malam belum juga ada yang datang. Suasana malam di mes ini benar-benar sepi. Kalau TV aku matikan, hanya terdengar suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Tapi sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat di jalan depan pabrik. Samar karena jaraknya memang cukup jauh. Udara juga cukup dingin. Aku jadi berselimut duduk depan TV. Begitulah. Tapi sekitar jam 10, lamunanku terhenti, lalu mengecilkan volume TV karena mendengar suara pagar depan seperti ada yang membuka. Akhirnya ada yang datang juga. Jadi gak sendirian malam ini. Begitu ucapku dalam hati, sedikit lega. Bangkit dari duduk lalu bergegas menuju teras rumah untuk melihat siapakah gerangan yang datang. Tapi gak ada siapa-siapa. Pagar tetap dalam keadaan tertutup ketika aku melihatnya. Siapa yang tadi buka tutup pagar? Ya sudahlah, mungkin aku salah dengar. Lalu berniat untuk masuk lagi ke dalam. Tapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba kembali aku mendengar sesuatu lagi. Kali ini suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya berasal dari samping, seperti sedang berjalan menuju bangunan mes belakang. Langkah kaki siapa itu? Penasaran, kemudian ke samping rumah untuk melihat sumber suara. Dari samping kelihatan kalau mes belakang sangat gelap. Hanya deretan pintu tertutup yang terlihat, karena lampu terasnya mati semua. Tapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba aku melihat seperti ada orang berjalan. Tapi hanya kelihatan sebentar saja karena sosok itu langsung menuju belakang rumah. Pandanganku jadi terhalang. Semakin penasaran, aku lalu berjalan ke belakang rumah untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang ada di belakang. Sesampainya di belakang, lagi-lagi aku gak melihat ada siapa-siapa. Mas, aku coba memanggil entah siapapun itu, tapi gak ada jawaban, sepi aja. Lalu siapa orang itu tadi? Aku sangat yakin kalau benar melihat ada yang berjalan. Aneh. Akhirnya setelah beberapa belas detik lamanya berdiri diam dalam gelap, aku memutuskan untuk masuk rumah. Setelah sudah di dalam, aku menutup pintu lalu menguncinya. Kembali duduk di ruang tengah di depan TV. Kembali duduk dalam kesendirian di tempat yang masih sangat asing ini. Jujur, saat itu aku sudah mulai merasa kalau ada yang aneh. Perasaan gak enak, sepi memperhatikan, seperti hendak bercerita. Momen yang berlangsung lama, sampai jam 11 malam, aku masih duduk di tempat yang sama. Sementara acara TV mulai gak ada yang menarik. Sampai akhirnya, sekitar jam setengah 12, aku masuk ke dalam kamar. Mencoba untuk tidur. Seharian tadi sangat melelahkan. Perjalanan Jakarta-Tasik cukup membuat energiku terkuras. Seharusnya aku gak akan kesulitan untuk memejamkan mata. Tapi tetap saja, di atas tempat tidur aku belum juga bisa terlelap. Sendirian di tempat ini membuat pikiran melanglang buana, resah dan gelisah sambil memperhatikan langit-langit kamar. Sempat berpikir untuk keluar rumah lalu menuju satu tempat, ketika rasa cemas dan takut semakin memenuhi isi kepala. Tapi mau kemana? Aku belum tahu benar daerah sini. Akhirnya hanya bisa pasrah, sambil terus berharap rasa kantuk akan datang. Tapi ketika sudah jam setengah 1, lamunanku terhenti ketika tiba-tiba mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Mendengar dari arah suaranya, aku yakin kalau itu pintu depan. Ada yang membuka pintu depan. Beberapa saat kemudian, pintu kedengaran kembali tertutup. Siapa yang masuk ke dalam rumah? Langkah kaki bersepatu kemudian terdengar melangkah dari pintu menuju bagian belakang rumah. Aku gak berani untuk membuka pintu kamar untuk melihat ruang tengah. Lebih baik menunggu di dalam, diam dalam ketakutan. Namun, posisi aku yang tadinya terbaring di tempat duduk seketika berubah menjadi duduk, karena tiba-tiba
gagang pintu bergerak-gerak. Seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. "Siapa ya?" Sontak aku langsung bertanya. Hening, gak ada jawaban. Aku semakin ketakutan. Tapi hanya beberapa detik saja, karena akhirnya aku mendengar suara. "Iman." Begitu jawab seseorang yang ada di ruang tamu. "Ah, syukurlah ternyata orang," ucapku dalam hati, sedikit bernafas lega. Kemudian aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Benar, ada seseorang yang sedang berdiri di ruang tengah. Ruang tengah dalam keadaan gelap karena memang sengaja dimatikan lampunya. Menjadikan aku gak bisa melihat orang itu dengan jelas, tapi samar terlihat kalau dia berpakaian layaknya seragam pabrik, lengkap dengan sepatu safety. Malam Mas Iman, baru datang ya? Saya karyawan baru saja sampai sore tadi," ucapku berbahasa basi. "Iya, gak apa-apa, istirahat aja dulu," jawabnya. Setelah itu tanpa basa-basi dia lalu berjalan ke belakang, sepertinya menuju kamar yang ada di belakang. Ya sudah, aku kembali masuk kamar dan menutup pintu. Setelah itu aku gak merasa cemas lagi karena menyadari kalau sudah gak sendirian di rumah ini. Sudah ada Iman, penghuni mes lama. Benar, gak lama kemudian aku terlelap, tidur sangat nyenyak. Jam 4:30 pagi aku sudah bangun, lalu berniat untuk sholat subuh. Setelah nyawa sudah terkumpul, kemudian aku menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi lagi-lagi aku melihat Iman. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah, duduk menghadap depan rumah. Iman sudah mengenakan seragam pabrik lengkap dengan sepatu. "Mas Iman, sudah siap berangkat aja? Pagi-pagi amat Mas." Aku berbahasa basi ketika sedang tepat melintas di sampingnya. Iman hanya menoleh sambil tersenyum, enggak berkata apa-apa. Aku lalu meneruskan langkah menuju kamar mandi. Setelah selesai aku kembali menuju kamar, tapi saat itu aku enggak melihat Iman lagi. Dia sudah enggak ada. "Pagi amat Iman berangkat kerja," begitu gumamku dalam hati. Selesailah malam pertama aku tinggal di mes. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aku yang sudah berpakaian rapi siap berangkat kerja, duduk di teras rumah sambil menikmati kopi dan rokok. Satu persatu penghuni mes berdatangan. Satu persatu juga memperkenalkan diri. "Saya Ridwan Mas." "Oh ini Mas Ridwan toh, Kang Ridwan. Akhirnya kita ketemu ya," sapaku kepada Ridwan yang akhirnya datang. Ridwan tinggal di Bandung. Anak dan istrinya tinggal di kota kembang itu. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes. Jumat sore pulang ke Bandung lagi. Lalu kami berbincang sebentar di teras rumah. Ridwan ini supervisor keuangan, beda divisi denganku. Sepertinya lebih tua dariku. "Gimana Mas Fadli? Bermalam di mes sendirian, betah nggak? Enak kan suasananya?" "Saya nggak sendirian kok Kang," jawabku. "Ah, bisa aja Mas Fadli ini." Dari nada kalimatnya sepertinya Ridwan menganggap aku sedang bercanda. "Bener Kang, saya nggak sendirian," ucapku lagi. Sudah hampir jam 8 nih, ayo kita jalan ke pabrik." Kan Ridwan memotong pembicaraan sebelum aku menjelaskan semuanya. Ya sudahlah, lalu kami berangkat. Layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya. Dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah, sampai akhirnya jam makan siang tiba, kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. "Gimana Pak, tidur di mes malam? Betah kan ya? Segar ya udaranya, pasti nyenyak tidurnya." Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. "Enak Kondra, awalnya gak bisa tidur, sepi banget soalnya," jawabku. "Emang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi, jarang ada yang datang Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang,
Jam 12-an ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena nggak merasa sendirian lagi. Oh begitu, mun gitu mak. Jadi nggak terasa keng lagi kan? Ya untung aja ada Iman datang. Jadi ada temennya kan saya. Iman? Pak Iman yang datang tengah malam pak? Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya, Iman yang datang. Kenapa emang Dra? Emang Iman rumahnya di mana? Tanyaku kemudian. Oh Pak Iman. Pak Iman rumahnya di Bandung pak. Dulunya dia manajer accounting. Dulunya? Emang sekarang dia bagian apa? Masih pak, masih manajer. Hendra agak gelagapan. Entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga. Cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami kembali pulang ke mes. Malam tiba, seluruh penghuni tetap mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap, ada aku, Ridwan, Randy, Dedi, Asep, Hendar, dan Agu. Nyaris semuanya tinggal di Bandung kecuali Agu. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa. Perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru tersadar, ada satu orang yang enggak kelihatan. Sebentar, Iman kemana ya? Kok enggak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah keheranan. Pak Iman? Kok Mas Fadli kenal sama Pak Iman? Kenal dari mana? Aku yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam saya ketemu jam 12 dia datang. Baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Tanyaku lagi. Iya mas, Pak Iman emang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah masih keheranan. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh, tadi sore dia pulang lagi ke Bandung mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Udah jam 11 saja. Ayo tidur. Isuk kan kudu gawe deui ieu. Ridwan tiba-tiba menutup acara ngobrol. Ya sudah, perbincangan juga sudah lebih sering banyak diam setelah aku membahas tentang Iman. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Gak terasa sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya. Karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan seperti itu. Proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik. Karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Ada salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu, sehingga pada hari Sabtu kawasan pabrik menjadi sepi, hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi beristirahat sejenak sebelum semua bersiap pulang. Ya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik, kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya mas, ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa Kang, saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Oh boleh Kang, sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Ya sudah, sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing, sementara aku dan Ridwan mampir sebentar di pos satpam. Mas,
saya mau ada cerita nih, tapi jangan kaget ya. Ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa, Kang? Aku penasaran. Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali menginap di mes, ada Iman yang datang tengah malam ya? Iya, Kang. Iman datang jam sekitar 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya nggak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau Iman itu manajer accounting, bener kan? Jawabku panjang lebar. Nah ini, saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Fadli nggak ketakutan nantinya. Mendengar itu aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Iman itu benar dulunya manajer accounting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu, di rumah itu. Ridwan mulai bercerita. Dulunya, Kang, sekarang nggak lagi. Iya, dulunya, tapi sekarang dia nggak kerja di sini lagi. Kok gitu, Kang? Kemana dia? Aku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Iman kecelakaan motor, meninggal di tempat kejadian. Sontak aku kaget mendengarnya. Ternyata Iman sudah meninggal kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu-dulu aku dan Asep paling jarang mudik, lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami beberapa kali melihat penampakan almarhum Pak Iman datang ke mes tengah malam, Mas. Nyaris berbisik Ridwan bilang begitu. Astaga, jadi yang aku temui minggu yang lalu benar Pak Iman, tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Iman. Sampai akhirnya selepas maghrib Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung. Sementara aku kembali ke mes. Di mes ini aku sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah. Kalau di Jakarta, biasanya aku akan menghabiskan waktu bersama teman tongkrongan di kafe atau mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib perasaan was-was sudah bergelayut di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar nggak menjadi mencekam seram. Informasi mengenai Pak Iman yang baru saja aku dengar, mau nggak mau terus berkecamuk dalam kepala. Aku sangat takut kalau nantinya almarhum akan datang ke mes ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12:30 malam, aku memutuskan untuk masuk kamar, tetapi membiarkan semua lampu di dalam rumah dalam keadaan menyala. Aku takut. Tapi untunglah, walaupun sama sekali aku nggak bisa tidur sampai subuh, tapi nggak ada peristiwa seram yang terjadi. Aman. Hari Minggu aku habiskan untuk menonton TV dan istirahat. Coba untuk berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah semua berjalan dengan baik. Aku bisa sebentar melebur di sini, lupa akan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali aku merasa sendiri di tempat ini. Untuk mengurangi perasaan yang mulai gak enak, aku menyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mes belakang, sehingga nyaris setiap sudutnya jadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, aku duduk di ruang tengah menonton TV. Sampai menjelang jam 10, pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata salah. Dengan pintu terbuka, malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan, di teras. Tapi ketika dilihat, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Lalu seperti ada langkah kaki, dari ujung mata seperti ada yang berjalan melintas depan pintu. Tapi sekali lagi, ketika aku melihat langsung, nggak ada apa-apa. Daripada semakin parno,
Akhirnya aku tutup pintunya, lalu masuk ke kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi aku sulit terlelap karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya jadwal Pak Iman datang kembali ke mes adalah Minggu malam. Ya, ini Minggu malam, malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12 tengah malam, rasa kantuk mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Benar saja, setelah itu aku gak sadarkan diri tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar, terbangun lagi karena mendengar suara. Suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Kriat. Aku mendengar suara pintu depan. Ada yang membukanya. Ketakutan kembali menyergap. Pak Iman datang, pikirku bertanya. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semuanya, mencekam. Langkah kaki terus-terusan terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemeteran, cekam suasananya mematikan nyali. Sampai akhirnya langkah kaki tiba-tiba menghilang. Hening kembali menyelimuti, tapi hanya sebentar, karena ada kejadian lain mengikuti. Pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Tuhan, ada apa lagi ini? Ketukan pintu hanya sekali, tapi ternyata setelahnya lebih menyeramkan lagi. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba untuk membukanya dari luar. Aku duduk di sudut kamar berselimut sebatas leher, gemetar seluruh tubuh. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiran, aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya nggak ada jawaban, tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Iman. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan, cekamnya di luar batas. Maaf Pak, saya permisi tinggal di sini. Kembali aku nekat untuk berucap. Kemudian gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki enggak terdengar lagi, hanya tinggal sekali saja. Malam yang panjang dan mencekam, sekali lagi aku gak bisa tidur semalaman. Sampai akhirnya waktu sholat subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai, aku berniat menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi perkiraanku salah, ternyata masih ada. Pak Iman masih di ruang tengah, dia duduk di kursi yang menghadap ke depan rumah. Nyaliku sudah mulai tumbuh, lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju kamar mandi. Sambil berwudu aku berdoa, semoga Pak Iman sudah gak ada di tempatnya lagi ketika aku selesai. Doaku dikabulkan, Pak Iman sudah gak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi semasa hidupnya, almarhum Pak Iman memang tinggal di rumah mes itu, dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar. Tapi selama aku tinggal di situ, sosok almarhum Pak Iman masih beberapa kali menampakkan diri sampai sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.